إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, begitu juga As-Silsilah As-Sahihah. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar." Sesungguhnya ada seorang wanita yang selalu bangun untuk salat malam dan selalu berpuasa di siang hari. Wa taf'alu wa tasaddaqu, dia selalu berbuat kebaikan dan bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi dia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut dan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulana tusalli maktubah." Sesungguhnya ada seorang wanita dia hanya salat 5 waktunya, salat wajibnya saja. Kemudian wa tasaddaqu bi athwar. Kemudian dia bersedekah dengan sedikit gandum yang dia miliki. Wala tu'dhi ahadan, tapi dia tidak pernah mengganggu sedikit pun dari tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hiya min ahlil jannah, dan dia termasuk penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Perhatikan hadis ini baik-baik, ikhwan. Dari sekian banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, satu yang kita akan jadikan titik besar pada Jumat kali ini, bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga lisannya. Bayangkan seorang wanita yang sholat di malam harinya, bangun malam, qiyamul lail, puasa di siang hari, puasa sunnah. Sudah jangan pernah tanya bagaimana wajibnya. Yang sunnah saja dia kerjakan, apalagi yang wajib. Wa taf'al wa tasaddaqu, berbuat kebaikan, bahkan bersedekah. Tapi ternyata ada satu keburukan yang banyak kaum muslimin melalaikannya, yang banyak kaum muslimin meremehkan keburukan ini. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia mengganggu tetangganya selalu dengan lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut dan dia termasuk penghuni neraka. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Berapa banyak diri kita, lisan ini benar-benar tidak bertulang ternyata, subhanallah. Lisan ini ternyata menyakitkan hati manusia. Lisan kita terbiasa berdusta. Lisan kita terbiasa menggibah orang. Lisan kita terbiasa mengadu domba orang.
Hati-hati ikhwan. Hati-hati, subhanallah. Berapa banyak manusia tersungkur di neraka Allah tabaraka wa ta'ala karena keburukan lisannya. Apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan ingat ikhwan, apa yang kita keluarkan dari lisan kita, semuanya akan tercatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf ayat ke-18. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan yang kita keluarkan dari lisan kita kecuali semuanya tercatat. Kecuali semuanya ada malaikat pengawas yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Bayangkan subhanallah, semua perkataan ikhwan. Para ulama khilaf, apakah perkataan-perkataan yang tidak mengandung apa-apa tercatat atau tidak? Tapi pendapat yang lebih rajih, itu pun tercatat semuanya. Bayangkan. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang berpikir ketika dia ingin keluarkan sesuatu dari lisannya, apakah ini mengandung manfaat bagi diri saya atau mengandung madarat bagi diri saya? Apakah ini mengandung surga bagi diri saya atau mengandung neraka bagi diri saya? Seorang muslim harusnya seperti ini, ikhwan. Nabi SAW sampai mengatakan, "Man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepada diriku di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, dan di antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, adman lahul jannah, aku jamin bagi dirinya surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dua lubang, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka Allah adalah al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Ya, dari kita ya kawan. Ketika anak kecil, kita ajari agar anak tersebut supaya bisa bicara. Sehingga ketika anak kecil itu mungkin bisa bicara, kita akan senang. Tapi ketika kita sudah dewasa, ikhwan, kita harus belajar sebaliknya. Belajar apa itu? Belajar lisan kita agar diam. Belajar lisan kita agar tidak berbicara kecuali sesuatu yang bermanfaat. Berbeda dengan anak kecil yang disuruh belajar untuk berbicara agar anak kecil itu bisa berbicara. Kita sudah dewasa, belajar diam dengan lisan kita agar kita tidak mendapatkan madarat dari lisan ini. Hadis yang sangat mudah kita baca, bahkan kita hafal pun insyaallah taala sangat mudah kita baca dan hafal. Tapi praktiknya luar biasa beratnya. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Bayangkan subhanallah. Kata-kata yang baik kita keluarkan atau diam. Maka seorang muslim dan muslimah, kata para ulama, lisannya berada di belakang fikiran dan hatinya. Ini fikirannya, ini hatinya, ini lisannya di belakang. Bukan lisannya di depan. Kalau lisannya di depan ngomong dulu baru mikir, nyesal pasti ikhwan. Betapa banyaknya, kata para ulama, orang-orang yang menyesal karena berbicara, dan betapa sedikitnya orang-orang yang menyesal karena diam. Betul ada seseorang yang ketika dia diam dia nyesel, kenapa saya nggak ngomong tadi? Betul ada, tapi nggak banyak orang seperti ini. Lebih banyak orang yang ketika dia berbicara kemudian dia menyesal, ya Allah kenapa saya ngomong itu tadi itu? Nyesel saya. Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitabnya Rawdatul Uqala mengatakan, seorang yang berakal harusnya bisa berpikir ketika Allah Azza wa Jalla ciptakan bagi dirinya dua telinga dan satu lisan agar manusia lebih sering mendengar daripada banyak berbicara. Tapi ternyata kita lebih senang jadi pembicara daripada jadi pendengar, ya kawan. Satu lisan, dua telinga, subhanallah. Agar manusia lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ketika dia ingin berbicara, dia pikir apakah bicaranya itu manfaat untuk dirinya atau tidak. Syekh Muhammad Ibn Ajlan mengatakan perkataan seorang muslim tidak boleh lepas dari 4 hal, kata beliau. Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang dikeluarkan dari lisannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya, zikrullah. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim yang dia keluarkan dari lisannya. Yang ternyata berapa banyak kaum muslimin 1 minggu pun tidak ketemu baca Al-Quranul Karim, sibuk dengan dunia luar biasa. Yang ketiga, kata Muhammad ibn Ajlan,
bertanya atau menjawab tentang urusan agama Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya tentang urusan agama atau dia menjawab tentang urusan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang keempat, berkata tentang urusan dunianya yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Allahu Akbar. Coba untuk bayangkan ikhwan. Kalau kita mempraktikkan perkataan Al-Imam Muhammad bin Ajlan ini, lebih sering diam diri kita daripada lebih sering berbicara ikhwan. Berapa banyak manusia tidak pernah memikirkan yang dia keluarkan dari lisannya ini ikhwan. Apakah itu mengundang rahmat dan karunia Allah atau mengundang kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi dirinya? Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mali ittakhadnahu? Ayyul mali khairun ittakhadnahu?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta apa yang paling terbaik yang harus kami miliki? Kalau nanyanya kepada kita, mungkin kita jawab investasi rumah, tanah, emas, gedung dan seterusnya. Tapi nanyanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orientasinya akhirat. Harta terbaik yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3. Yang pertama, afdaluhu lisanan dzakira. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, zaujah mu'minah tu'inuhu ala imanihi, istri yang mukminah, istri yang salihah, yang membantumu di dalam keimanan. Riwayat lain, yang membantumu dalam urusan duniamu dan akhiratmu. Ini 3 yang wajib kita miliki ikhwan. 3 perhiasan dunia, 3 perbendaharaan dunia yang wajib kita miliki. Syahid bahasan kita yang pertama, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang tabi'in yang bernama Syaqiq pernah bercerita ketika beliau menemani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah antara sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah. Beliau sedang sa'i antara Safa dengan Marwah. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, yang menarik nih kawan, perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan didengar oleh sekelilingnya, tapi untuk dirinya sendiri. Ini hebatnya ulama nih kawan. Mereka menasehati untuk diri mereka sendiri. Ajib, subhanallah. Syaqiq mendengar perkataan itu yang menyampaikan riwayat ini, athar ini. Kata Syaqiq, Abdullah bin Mas'ud berkata ketika sedang sa'i, ya lisan qul khaira. Wahai lisan. Lisan siapa? Lisan dirinya, bukan lisan orang lain. Dan ini seorang muslim ikhwan, selalu menyibukkan dengan dirinya, selalu menyibukkan dengan kekurangannya, bukan kekurangan orang lain. Wahai lisan Abdullah bin Mas'ud, qul khaira, katakanlah yang baik, tanjah, engkau pasti akan beruntung. Wasmut, tanjah, atau diam, engkau juga akan selamat ketika engkau diam. Wa fa in lam taf'al tandam, kalau engkau tidak lakukan itu, engkau pasti akan menyesal. Allahu Akbar. Perkataan singkat, padat, tapi sangat luar biasa. Katakanlah kata-kata yang baik, engkau pasti beruntung. Diam, engkau pasti selamat. Kalau tidak engkau lakukan itu, engkau pasti tidak akan beruntung di dunia dan akhirat. Orang-orang di sekitar Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada beliau, wahai Aba Abdurrahman, perkataan ini darimu atau dari siapa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La, bal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidak, bahkan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsarul khataaya ibnu Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam ternyata pada lisannya. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Iya, yang saya katakan tadi. Dusta setiap hari seperti makanan bagi diri kita. Ketika kita berdusta seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Gibahin orang, gosipin orang, tapi benar Pak Ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar. Sama seperti seseorang memakan bangkai saudaranya yang telah mati, bayangkan.
mengadu domba, memfitnah, dan seterusnya. Dosa-dosa lisan yang sangat luar biasa itu, ikhwan. Satu kisah dari dua orang ulama yang sangat masyhur luar biasa di zaman Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Harun ar-Rasyid mengundang beberapa orang ulama, banyak ulama ke istananya. Salah satu dari ulama yang diundang ada dua orang. Ini kisah kita dua orang ulama ini. Yang pertama Al-Kisai, yang kedua Al-Yazidi. Yang pertama ulamanya Al-Kisai, yang kedua Al-Yazidi. Dua ulama ini ulama nahwu, ulama lughah, ulama bahasa nahwu, dan ulama qiraat. Qiraat apa? Qiraat Al-Qur'anul Karim. Sudah jangan tanya, sudah pasti 30 juz hafal di kepalanya. Bahkan banyak qiraat di kepala mereka. Dua ulama ini nih, Al-Kisai, Al-Yazidi. Ulama nahwu, bahasa lughah, dan ulama qiraat dari Al-Qur'anul Karim. Masuk waktu salat dan kelihatannya salat maghrib karena dijaharkan suaranya. Maka Al-Kisai diperintahkan, disuruh untuk jadi imam. Silahkan. Ketika Al-Kisai jadi imam, qaddarallah, Allah takdirkan Al-Kisai salah dalam baca surah Al-Kafirun. Muter-muter. Manusia, hatta ulama manusia, hatta Nabi SAW pernah salah. Selesai. Ketika selesai sholat, Al-Yazidi, yang sama-sama ulama yang qiraat tadi, kalau bahasa kita menyeletuk dengan lisannya. Apa iya ulama qiraat di kota Basrah bisa salah dalam baca surat Al-Kafirun masa? Subhanallah, lihat. Ini hati-hati nih, ikhwan. Betapa sering lisan kita mengucapkan seperti ini. Al-Kisai diam saja. Tiba waktu salat selanjutnya. Ketika waktu salat selanjutnya, Al-Yazidi diperintahkan untuk jadi imam. Apa yang terjadi? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika Al-Yazidi menjadi imam, Allah Azza wa Jalla takdirkan Al-Yazidi salah dalam baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bayangkan, yang mungkin kalau kita merem pun gak akan salah kita bacanya, subhanallah. Ulama qiraatin loh, bayangkan, sudah jangan tanya 30 juz sudah. Allah takdirkan salah dalam baca surah Al-Fatihah. Selesai salat, Al-Kisai mendatangi Al-Yazidi, memberikan nasihat. Wahai Al-Yazidi, ihfaz lisanak, jaga lisanmu. La taqul fatubtala. Jangan engkau mengatakan satu perkataan yang menjadikan engkau dapat bala karena perkataanmu itu. Kenapa? Innal bala muwakkalun bil mantiq. Karena biasanya bala itu turun, malapetaka itu turun disebabkan karena keburukan lisan seseorang. Allahu Akbar. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Kita pasti ingin dapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kita pasti ingin selamat dunia akhirat. Ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Apa itu kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan? Yang paling pertama Rasul mengatakan, amsik alaika lisanak. Nih, jaga lisanmu, manage lisanmu, pegang, kuasai lisanmu. Engkau pasti selamat, beruntung, bahagia, sukses. Maka dari mimbar khatib mengajak kepada diri khatib khususnya dan kepada para jamaah, ingat, lisan kita bisa menjadi surga kita, tapi juga bisa menjadi neraka kita, ya ikhwan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على سكرات الموت
واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر